Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang manajemen strategi internasional. Adapun dari materi ini terdapat 7 subbab. Yang pertama adalah pengertian dan juga arti penting dari manajemen strategi internasional. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan strategi internasional. Yang ketiga adalah sumber-sumber keunggulan bersaing. Yang keempat adalah komponen-komponen strategi internasional. Yang kelima adalah alternatif strategi internasional. Yang keenam adalah pengembangan strategi internasional, dan terakhir adalah tingkatan strategi internasional. Perkenalkan, saya Putu Wahyu Widiantari dengan NIM 1098 akan mempresentasikan 2 sub materi. Materi pertama yaitu tentang pengertian juga arti penting dari manajemen strategi internasional dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti yang kita tahu, bisnis internasional saat ini sudah berkembang begitu luas akibat dari pengaruh globalisasi dan juga kebijakan-kebijakan yang ada. Menurut Ball bahwa bisnis internasional adalah suatu kegiatan bisnis yang telah melampaui batasan-batasan negara. Bisnis internasional ini ada banyak, namun yang paling kita ketahui atau yang sering kita dengar adalah ekspor dan impor. Namun, bisnis internasional juga melibatkan tentang waralaba internasional, lisensi internasional, kontrak manajemen, kontrak manufaktur, joint venture, dan juga Turkey Project. Nah, melihat ada banyak sekali jenis dari bisnis internasional ini, tentu saja diperlukan suatu manajemen strategi untuk mengontrol kegiatan bisnis internasional. Nah, lalu apa sih arti dari pengertian atau arti dari perencanaan manajemen strategi internasional? Nah, pengertiannya adalah suatu proses perencanaan manajemen yang komprehensif untuk merumuskan dan juga mengimplementasikan strategi yang sesuai agar perusahaan dapat bersaing di internasional secara efektif, efisien, dan juga sehat. Lalu makna pentingnya adanya perencanaan manajemen strategik ini adalah guna melakukan penetrasi pasar internasional dan juga agar memiliki kemampuan dalam bersaing di kancah internasional. Lalu selain itu juga, setiap perusahaan menginginkan berdiri dalam manajemen paling atas atau top manajemen, hierarki paling atas, sehingga dengan adanya perencanaan manajemen strategi internasional ini, perusahaan yang ingin melebarkan sayapnya di kancah internasional mengetahui produk apa yang harus dibuat, bagaimana manajemen yang harus ditetapkan, bagaimana kondisi konsumen, dan juga faktor-faktor lainnya yang mempengaruhinya. Lalu berikutnya submateri yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan manajemen strategi internasional. Ada 2 faktor, yang pertama adalah faktor domestik dan yang terakhir adalah faktor internasional. Faktor domestik merupakan suatu faktor yang disebabkan oleh negara asal dari perusahaan tersebut, dan faktor internasional tentu saja adalah faktor yang berasal dari luar atau dari negara lain. Untuk faktor domestik ini terdiri dari biasanya adalah mata uang negara terkait, lalu regulasi pemerintahan yang diterapkan, lalu sistem politik yang dianut, lalu ada sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, dan yang terakhir adalah bahasa dan juga budaya. Lalu berikutnya untuk faktor internasional, ada sedikit persamaan dengan faktor domestik, namun perbedaannya adalah di mana campur tangan pemerintahan apakah lebih banyak atau tidak. Lalu berikutnya adalah mata uang yang digunakan pada negara tersebut. Misalnya seperti untuk di Amerika menggunakan dolar, atau Cina menggunakan Jepang menggunakan yen, dan lainnya. Lalu berikutnya adalah ragam bahasa dan juga budaya yang berbeda dalam setiap negara, dan terakhir adalah sistem akuntansi yang mungkin berbeda-beda di setiap negara. Lalu secara keseluruhan, faktor umum yang mempengaruhi suatu keputusan manajemen strategi itu adalah bahasa, budaya, politik, ekonomi, campur tangan pemerintahan, buruh, hubungan industrial, dan juga pembiayaan. Seperti yang kita tahu kan, kalau memiliki banyak bahasa atau ragam bahasa dan juga budaya, biasanya kita harus melakukan penyesuaian dengan negara tersebut, karena bisa saja negara misalnya Indonesia dengan Jepang memiliki kebudayaan juga bahasa yang berbeda, sehingga ada beberapa larangan yang mungkin tidak dapat diterapkan atau suatu kebiasaan tidak dapat diterapkan di negara lain. Lalu untuk masalah politik, tentu saja ini berhubungan dengan campur tangan pemerintahan juga, di mana sistem politiknya terkadang ada sistem politik yang menekan adanya kegiatan internasional yang berlebihan. Selain itu juga, jika ada campur tangan pemerintah yang berlebihan akan mengakibatkan terkadang
kurangnya keleluasaan bagi pengusaha-pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya. Lalu juga faktor buruh sangat mempengaruhi dikarenakan ya seperti yang kita tahu, misalnya kita tidak mungkin menggunakan buruh lokal di kancah internasional. Misalnya pasti kita akan menggunakan buruh lokal, tapi buruh lokal dari negara tersebut, bukan dari negara Indonesia. Jadi terkadang harus ada penyesuaian yang dilakukan untuk menghadapi hal itu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nimadi Yulianise, NIM 1174. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber keunggulan bersaing. Sumber-sumber keunggulan bersaing yang dimiliki oleh suatu perusahaan yaitu yang pertama ada efisiensi secara global, di mana kemampuan ini digunakan untuk menentukan lokasi yang efisiensi di berbagai negara. Yang kedua yaitu ada fleksibilitas multinasional, yaitu kemampuan perusahaan untuk memasuki pasar di berbagai negara dengan memperhatikan perbedaan politik, ekonomi, hukum, dan lingkungan budaya beserta perubahan terbarunya. Yang ketiga yaitu ada pembelajaran secara mendunia, yaitu kemampuan yang diperoleh perusahaan yang bersifat mendunia yang bergerak dalam pasar bisnis internasional. Selanjutnya yaitu ada alternatif pilihan strategi. Ada berbagai alternatif pilihan keputusan strategi yang dapat diambil, yaitu yang pertama ada strategi replikasi domestik, yaitu strategi yang digunakan untuk memanfaatkan kompetensi inti atau keuntungan tertentu yang dikembangkan di dalam negeri atau dalam pasar domestik sebagai senjata kompetitif yang utama di dalam pasar luar negeri. Yang kedua yaitu ada strategi multi domestik, di mana strategi ini digunakan untuk pengumpulan anak perusahaan operasional yang mandiri dengan memfokuskan pada pasar domestik tertentu. Yang ketiga yaitu ada strategi global, di mana strategi ini digunakan untuk membentuk standar produk yang akan memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu ada strategi transnasional, di mana strategi ini digunakan untuk menggabungkan manfaat efisiensi skala globalisasi dari perusahaan global. Selanjutnya yaitu ada perusahaan harus memberikan perhatian khusus terhadap kondisi negara setempat ketika misalnya pada selera konsumen itu bervariasi di berbagai negara. Yang kedua, terdapat perbedaan besar dalam undang-undang di dalam suatu negara tersebut. Yang ketiga, ada pemerintah itu ikut memainkan peran dalam industri tertentu. Selanjutnya ada tekanan integrasi muncul ketika perusahaan itu menjual komoditas dengan sedikit kemampuan untuk membedakan produk-produknya melalui fitur dan kualitas. Selanjutnya yaitu jika ada hambatan perdagangan dan biaya transportasi yang rendah, maka perusahaan harus menghasilkan barang-barang dengan biaya serendah mungkin. Sedangkan tekanan integrasi global akan berkurang jika fitur produk di kalangan konsumen yang diinginkan itu bervariasi di berbagai negara. Yang kedua, perusahaan mampu membedakan produk mereka melalui merek yang mereka buat dan juga dukungan jasa dan perbedaan dari kualitas dari produk tersebut. Baik, perkenalkan, nama saya Gede Yudhadi Pranata dengan NIM 1817051277. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang saya bawakan materi, yaitu komponen-komponen strategi internasional. Ada 4 komponen dasar dari pengembangan strategi, yaitu keunggulan yang membedakan. Yang dimaksud dengan keunggulan yang membedakan adalah keunggulan yang dimiliki berupa teknologi mutakhir, jaringan distribusi yang efisien, praktek organisasi yang unggul, atau nama-nama merek yang dihormati. Tanpa komponen yang unik, sebuah perusahaan asing akan mengalami kesulitan bersaing dengan perusahaan lokal yang dianggap lebih atau pasar lokal. Yang kedua ada jangkauan kegiatan operasi.
Jangkauan kegiatan operasi dapat berupa: yang pertama ada wilayah geografis, yaitu lingkup dapat didefinisikan dalam wilayah geografis negara, wilayah-wilayah negara atau kelompok negara. Yang kedua ada ceruk pasar atau produk dalam wilayah, berfokus pada ceruk pasar atau produk dalam satu atau beberapa wilayah seperti kualitas premium pasar ceruk dan ceruk pasar murah atau ceruk pasar khusus lain. Yang terakhir ada ceruk pasar khusus, lingkup terkait kepada kompetensi khusus perusahaan. Jika perusahaan memiliki kompetensi yang unik hanya di wilayah tertentu atau di lini produk tertentu, maka lingkup operasi akan berfokus pada bidang-bidang di mana perusahaan memiliki kompetensi khusus. Yang ketiga ada pengalokasian sumber daya. Perusahaan melakukan alokasi sumber daya atau sumber daya spesifik melalui lini produk, lini geografis, dan lini produk dan geografis. Hal ini merupakan bagian dari perencanaan strategi yang menentukan prioritas relatif perusahaan atau sumber daya yang terbatas. Yang terakhir, materi terakhir ada sinergitas. Tujuan dari sinergi adalah untuk menciptakan situasi di mana perusahaan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Baik, terima kasih. Itu saja materi yang saya dapat presentasikan. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pandey Putu Ayu Sucinariani, 4 NIM terakhir 1228. Di sini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu mengenai pengembangan strategi internasional. Ada berapa sih sebenarnya tahap dalam pengembangan strategi internasional? Di sini manajemen menggunakan 2 tahap dalam pengembangannya, yaitu tahap perumusan strategi dan tahap implementasi strategi. Nah, yang pertama, dalam tahap perumusan strategi ini meliputi memutuskan apa yang akan dilakukan, kemudian menetapkan tujuan dan rencana strategi yang nantinya akan mengarah ke dalam pencapaian tujuan, dan yang ketiga yaitu mengembangkan, menyempurnakan, dan persetujuan dari pasar yang dimasuki atau pasar yang keluar, serta menentukan bagaimana caranya bersaing dengan pasar-pasar tersebut. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap implementasi strategi. Nah, dalam tahap ini meliputi bagaimana strategi benar-benar dilakukan, kemudian yang kedua mengembangkan kembali taktik dalam strategi internasional yang telah dirumuskan, serta yang ketiga biasanya strategi ini dicapai melalui perancangan organisasi, pekerjaan karyawan, sistem proses, dan juga pengendaliannya. Selanjutnya, dalam pengembangan strategi internasional ini ada langkah-langkah dalam merumuskan strategi. Di sini dijelaskan ada 5 langkah, yaitu langkah pertama, mengembangkan suatu pernyataan misi. Ini artinya yaitu pertama, menjelaskan tujuan organisasi, nilai-nilai, serta arah organisasi ke depannya bagaimana. Kemudian yang kedua itu mengkomunikasikan arah strategis perusahaan, baik itu kepada pihak internal maupun pihak eksternal. Kemudian yang ketiga, menetapkan target penjualan dan pasar, serta hal-hal lain yang dapat mengembangkan serta mempertahankan organisasi atau perusahaan. Langkah yang kedua yaitu melakukan analisis SWOT. Jadi ini artinya melakukan analisis terhadap kelemahan, kekuatan, ancaman, dan peluang di dalam organisasi. Langkah yang ketiga yaitu menetapkan tujuan strategis. Nah, tujuan strategis ini artinya tujuan utama dalam perusahaan yang hendak dicapai dan pencapaiannya itu dilakukan dengan berbagai macam tindakan. Di sini tujuan strategis itu harus dapat diukur, kemudian layak, serta terbatas waktu. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu mengembangkan tujuan dan rencana taktis. Nah, ini artinya fokus kepada pelaksanaan tujuan strategis di dalam organisasi terkait dengan isu-isu manajemen menengah dan juga rincian pelaksanaannya. Itu seperti rekrutmen karyawan, kemudian kompensasi, serta distribusi. Selanjutnya, langkah yang kelima atau langkah yang terakhir yaitu mengembangkan yang namanya suatu kerangka pengendalian. Nah, kerangka pengendalian ini diartikan sebagai serangkaian proses manajerial di dalam suatu organisasi yang terus nantinya bergerak maju hingga akhirnya mencapai yang namanya tujuan strategis di dalam suatu perusahaan. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Melenia Dewi dengan NIM 1186. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dengan materi tingkatan strategis internasional yang dapat dikategorikan. Nah, di dalam tingkatan strategis internasional yang dapat dikategorikan itu terdapat 3 bagian strategis. Yang pertama ada strategis korporasi, strategis bisnis, dan strategis fungsional. Di dalam ketiga strategis tersebut itu ada beberapa bagiannya. Yang pertama, strategis korporasi. Di dalam strategis korporasi itu terdapat 3 bagian strategis. Yang pertama ada strategis bisnis tunggal, strategis diversifikasi yang terkait dalam inti perusahaan, dan yang ketiga ini yang tidak terkait dalam inti perusahaan. Kemudian yang kedua ada strategis bisnis. Nah, di dalam strategis bisnis ini terdapat 3 bagian juga. Yang pertama ada strategis diferensiasi, yang kedua ada strategis kepemimpinan biaya, dan yang ketiga ada strategis fokus. Nah, strategis yang terakhir itu strategis fungsional. Nah, di dalam strategis fungsional ini terdapat 5 bagian. Yang pertama ada strategis keuangan, ada pemasaran, ada operasi, ada strategis sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia, dan yang terakhir ada riset dan pengembangan. Sekian dari saya penyajiannya, saya tutup. Selamat siang.